Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dengan materi pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan, dengan tujuan pembelajaran menghargai pejuang para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menjelaskan cara menghargai jasa para tokoh kemerdekaan. Nah, sekarang materi kita tentang Jenderal Sudirman. Kita simak penjelasannya. Coba kakek tanya, siapa superhero yang kamu suka? Spiderman. Kakek punya yang lebih hebat dari Spiderman. Begini ceritanya. Di desa Bantarbarang, kecamatan Rembang, Purbalingga, lahirlah seorang anak bernama Raden Sudirman. Sudirman terlahir dari pasangan rakyat biasa. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Sudirman pernah bersekolah di Taman Siswa. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Guru Muhammadiyah di Surakarta. Sudirman juga aktif dalam berorganisasi, termasuk ikut dalam Pramuka Hizbul Waton yang dijalankan organisasi Islam Muhammadiyah. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR di Yogyakarta. Akan tetapi, beliau sempat masuk rumah sakit karena mengidap TBC, sehingga paru-paru kanannya harus dikempeskan. Tidak. Dia tidak apa-apa kan, Kek? Tahan dulu, kakek lanjutkan ceritanya. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Di saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Sudirman digotong menggunakan tandu, karena kondisi paru-parunya tidak memungkinkan ia untuk berjalan sendiri. Awalnya, mereka diikuti oleh pasukan Belanda. Tetapi, Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 29 Januari 1950, Sudirman wafat karena penyakit TBC yang dideritanya, kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Wah, Jenderal Sudirman hebat ya. Walaupun pakai tandu, dia masih bisa mimpin perang. Kakek masih ingat satu pesan dari beliau. Janganlah kamu berbuat seperti sapu yang meninggalkan ikatannya. Sebatang lidi tidak akan berarti apa-apa, tetapi dalam ikatan sapu akan dapat menyapu segalanya.
Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan penjelasan dari tokoh Jenderal Sudirman. Kita dapat teladani dari tokoh pejuang Jenderal Sudirman, jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia, semangat berkorban tak pantang menyerah, bersatu, bekerja keras demi mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, kita sebagai bangsa Indonesia harus mementingkan kepentingan bersama demi terciptanya cinta tanah air. Begitu juga dengan kehidupan binatang, contohnya seperti kehidupan semut. Nah, sifat-sifat semut yang mirip dengan teladan para pahlawan bangsa. Semut selalu bekerja sama dalam kehidupannya. Semut merupakan serangga sosial yang tinggalnya berkoloni. Nah, ciri khas semut, tubuh semut terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan kaki. Mempunyai mata yang majemuk, mampu mengeluarkan bau khusus. Tanda bahaya, memiliki 3 pasang kaki dengan cakar yang kecil. Dalam kehidupan semut terdapat pembagian kerja, semut pekerja dan ratu. Semut pekerja bertugas mencari makanan, sedangkan ratu semut bertugas melahirkan generasi baru. Aktivitas-aktivitas di sarang semut, bahkan juga di luarnya, berjalan sesuai pembagian tugas yang sangat detail, yang diproyeksikan untuk merealisasikan sasaran. Semua pekerja ini dilaksanakan semut secara berkelompok dalam suasana kebersamaan dan cinta. Perang di dunia semut. Di antara tanda kehidupan berkelompoknya semut dan bukti kehidupan sosialnya adalah peperangan. Tradisi perang di dunia semut sangat beragam. Contohnya, strategi menyelinap, pembasmian, pengepungan, menyerang, lari, dan mundur. Untuk menata strategis, terkadang perselisihan di antara sekutu dan lain sebagainya dari bentuk seni strategis pembukaan dan hasil perang. Namun, mayoritas semut cenderung suka hidup damai, tetapi hal ini tidak menghalangi bertempur dengan gagah berani dan membela masyarakatnya dengan kesatria menjadi objek serangan. Oleh sebab itu, besar kemungkinan pada akhirnya melihat tekad semut yang diserang untuk mempertahankan diri dengan mati-matian melakukan perlawanan. Walaupun semut memiliki pengorganisasian pasukan yang baik dan kemampuan berperang, tapi jenis serangga yang kecil ini sangat menghormati hak orang lain, hemat dalam mempergunakan makanannya, dan berusaha menghindari segala sebab yang dapat memantik perselisihan, serta mencurahkan semua perhatian pada kelestarian sarang tempat mereka hidup.